Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kabar kalian hari ini sehat semuanya dan bahagia. Kali ini pelajaran bimbingan dan konseling Pohotim akan menjelaskan tentang tema dewasa. Apa sih dewasa itu anak-anak? Kita sering mendengarkan ya kata dewasa itu, tetapi karena kita tidak tahu artinya dewasa itu apa, sering kita menyebutkan, "Bu, saya sudah dewasa. Bu, anak ini belum dewasa loh Bu," ya. Tapi kita tidak tahu apa sih dewasa itu. Nah, dewasa adalah suatu perkembangan kepribadian kita, anak-anak. Jadi kedewasa ini lebih cenderung ke sikap kita dalam menghadapi situasi apapun. Jadi ketika kita menghadapi situasi apapun dengan bijak, berarti orang itu dewasa. Kemudian dewasa tidak sebanding lurus dengan usia kita. Ada yang usianya sudah tua tetapi belum dewasa. Ada juga yang usianya muda tetapi dewasa. Ada beberapa hal yang dapat menghambat tentang proses pendewasaan itu. Jadi ketika orang itu mengalami masalah, dia menyelesaikan masalah dengan baik, atau sering introspeksi, atau orang itu sering belajar dari pengalamannya, maka orang itu akan proses berpikirnya akan lebih maju dan akan lebih bijak, biasanya lebih dewasa. Sebaliknya, orang yang cepat puas dengan apa yang dilakukan, malas belajar, tidak mau belajar, orang itu hidupnya manja dan tidak mau dikritik. Bahkan ketika ada masalah, dia lari dari masalahnya, tidak mau menyelesaikan masalahnya. Itu akan mengalami hambatan dalam kedewasaannya. Nanti meskipun usianya tua, tapi proses berpikirnya tidak dewasa. Aspek yang bisa menjadi tolak ukur orang dewasa itu ada 5, anak-anak. 1. Intelektual. Intelektual ini kemampuan kita membentuk pendirian atau prinsip-prinsip yang jelas dalam hidup kita tanpa terombang-ambing oleh situasi atau oleh orang lain. Kita mempunyai prinsip yang kuat, tetapi tidak menutup kemungkinan, bukan berarti kita tidak mau menerima pendapat orang lain. Tidak, tetap kita menerima pendapat orang lain kalau memang itu lebih baik dari pendapat kita, ya. Karena ingat, manusia tidak serba tahu, jadi kita butuh belajar juga, ya, belajar dari orang lain. Yang kedua adalah emosional. Emosional ini lebih kemampuan menerima emosi atau menguasai secara wajar emosi kita. Jadi apapun emosi kita yang kita alami, baik itu sedih, ya, gejolak jiwa kita semuanya, baik itu sedih, bahagia dan sebagainya, kita bisa mengontrol dengan baik atau kita bisa mengolah dengan wajar. Ya, contohnya ketika kita mengalami masalah yang terpuruk sekali atau kekecewaan yang mendalam gitu ya, jadi kita tetap ingat ternyata suatu masalah pasti ada solusinya. Ingat, tidak kita sendiri yang mengalami masalah, semua orang hidup mengalami masalah, anak-anak. Tinggal bagaimana kita menyikapi dan menyelesaikannya. Ketika kita menyelesaikan dengan bijak, maka kita akan terbangun, cepat bangun dari keterpurukan itu. Tapi kalau kita hanya meratapi kesedihan atau keterpurukan itu, maka kita akan tidak bangun dari keterpurukan itu, akan memperparah masalahnya. Jadi ketika kita bisa mengontrol emosi kita dengan baik, berarti kita akan menjadi orang dewasa yang berpikirnya secara baik juga. Yang ketiga adalah sosial. Nah, orang dewasa akan terlihat lebih terbuka, menerima orang lain, dan juga mulai mudah beradaptasi dan bersosialisasi dengan orang lain. Mudah menjalin persahabatan dengan baik dengan siapapun. Itu adalah ciri orang yang dewasa. Yang keempat adalah moral. Moral di sini adalah menghargai dan mengamalkan asas dan norma dalam kehidupan kita, anak-anak. Jadi
Misalnya kita berdampingan atau bersahabat dengan orang yang beda agama atau beda suku atau kebudayaan kita, tetap kita menghargai tanpa mengolok-olok satu dengan yang lain. Yang terpenting adalah ingat, manusia itu memang diciptakan berbeda-beda. Berbeda-beda itu unik anak-anak kalau kita bisa menyikapi dengan baik dan saling menghargai. Kita akan berdampingan dengan mereka yang berbeda-beda, tetap menghargai, akan lebih senang dan lebih bervariasi. Hidup kita akan lebih bahagia. Yang kelima adalah spiritual, rajin dalam beribadah. Kalau sudah dewasa itu sudah mengetahui ini kewajiban saya, yang wajib saya lakukan, dan ini hal-hal larangan yang tidak boleh saya lakukan. Jadi itu memahami betul. Jadi ibadah tidak karena saya mendapatkan rezeki yang banyak maka saya akan beraktif ibadah, bukan itu ya. Jadi memang saya sebagai hamba dan ini adalah tugas saya sebagai hamba, yaitu beribadah. Karena saya diberi kesehatan dan sebagainya, wajiblah saya bersyukur dengan melaksanakan apa perintah Allah dan menjauhi larangannya, ya. Rajin beribadah. Itulah anak-anak aspek yang dapat mengukur kedewasaan seseorang. Ingat 5 aspek. 1 intelektual, yang kedua emosional, yang ketiga sosial, dan yang ketiga moral, yang kelima adalah spiritual. Mudah-mudahan aspek limanya ini ada dalam diri kita sehingga kita menjadi dewasa yang berpikir dengan bijak dan baik. Terima kasih anak-anak, semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Ingat, jaga kesehatan, pakai masker ketika kita keluar dan ketika kita berkumpul dengan orang banyak. Kemudian seringlah cuci tangan dan jaga jarak. Lindungi kita dan keluarga kita dan orang lain di sekitar kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.